Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Dapur Nyonya Ong. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sourdough bread atau artisan bread. Mau tahu cara buatnya? Nonton terus videonya ya, jangan di skip supaya step-stepnya itu tidak ada yang salah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Di video kali ini saya akan mencoba membuat sourdough bread atau artisan bread ini tanpa menggunakan Banetton basket untuk proofing, juga tanpa menggunakan das oven. Nah, kita pakai saja barang-barang yang ada di dapur kita. Ayo kita simak sama-sama ya cara pembuatannya. Ambil leaven yang telah kita siapkan sebelumnya. Siapkan wadah, timbang 200 gram terigu pro tinggi dan 120 gram air hangat dengan suhu 35 derajat Celcius. Aduk rata menggunakan tangan. Masukkan 50 gram leaven yang telah kita feeding sebelumnya. Saat leaven kelihatan mulai turun bubble-nya, artinya leaven kelihatan mulai lapar, itu adalah saat yang paling tepat untuk membuat roti. Lalu ini cukup kita adon menggunakan tangan hingga rata. Tutup dengan kain dan ini kita autolisis selama 30 menit. Masukkan 5 gram garam. Tekan-tekan garam agar meresap ke dalam adonan. Nah, ini cukup kita adon sebentar. Jika adonan terasa lengket, kita basahi tangan kita dengan sedikit air atau menggunakan scraper. Adon hingga butiran garam tidak lagi terasa saat kita pegang adonan. Jika adonan terasa kering atau kurang lembab, kita boleh menambahkan lagi sekitar 10 gram air minum. Adon lagi dengan gerakan meremas untuk mengeluarkan angin yang terperangkap di dalam adonan. Lalu tarik adonan dan lipat ke dalam. Ini kita lakukan selama 8 kali, tarik dan lipat. Lalu tekuk ke dalam 1 kali. Nah, saya masih belum mahir untuk melakukan gerakan ini. Lalu kita balik. Tutup dan diamkan 60 menit. Lalu ulangi lagi gerakan tarik dan lipat selama 8 kali.
kembali 1 kali dan balik adonan. Lalu kita diamkan dan tutup selama 60 menit. Jika adonan terasa lengket, celup tangan di air, lalu ulangi gerakan tarik dan lipat selama 8 kali. Kemudian tekuk dan balik. Diamkan lagi selama 60 menit. Nah, adonan mulai kelihatan lebih lentur. Lakukan gerakan tekuk ke dalam selama beberapa kali. Taburi meja kerja dengan tepung. Tuang adonan perlahan-lahan ke meja kerja menggunakan scraper. Lalu taburi adonan dengan tepung. Nah, lakukan kembali gerakan tekuk ke dalam selama beberapa kali. Maaf, saya masih kurang mahir melakukan gerakan ini. Lalu lipat adonan dari 8 sisi. Kemudian lakukan gerakan putar dan tarik ke arah dalam. Taburi sedikit tepung jika terasa lengket. Ulangi lagi gerakan ini hingga beberapa kali. Ulangi gerakan ini hingga adonan kelihatan bulat dan kokoh. Saya tidak mempunyai baneton basket, saya menggunakan keranjang untuk mencuci sayur. Lalu saya melapisinya dengan kain serbet yang tidak lengket. Nah, kain serbet ini saya taburi dengan tepung. Taburi adonan dengan sedikit tepung, lalu ratakan menggunakan tangan. Angkat adonan menggunakan scraper, lalu masukkan terbalik ke dalam keranjang proofing ini. Lalu kita tutup bagian atas adonan dengan gerakan sedikit mencubit-cubit. Taburi lagi dengan sedikit tepung. Tutup adonan menggunakan kain serbet dan biarkan di kulkas sekitar 6 jam. Lalu keluarkan adonan dari kulkas dan balik adonan ke loyang yang telah dialasi dengan baking paper.
Taburi lagi adonan dengan sedikit tepung, lalu kita ratakan menggunakan tangan. Sayat adonan sesuai dengan keinginan kita. Hasilnya akan lebih bagus jika menggunakan pisau silet. Sambil kita panasin oven beserta panci rice cooker dan tutup aluminium yang saya dapatkan di dapur saya. Itu kita panaskan dengan suhu 250 derajat selama 30 menit. Keluarkan panci rice cooker dan oven dengan suhu 250 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, ini kita tutup dengan tutupan aluminium tadi. Kemudian buka tutup panci dan oven lagi dengan suhu 250 derajat Celcius selama 20 sampai dengan 25 menit hingga bagian atas roti berwarna lebih kecoklatan. Nah, ini adalah hasil dari bakingan kita hari ini. Ayo kita lihat bagian dalamnya sama-sama ya. Nah, kedengaran kalau kulitnya itu sangat crunchy. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana dengan bagian dalamnya. Nah, tekstur sourdough bread ini sangat menarik sekali ya teman-teman, karena ini kelihatan sangat lembut dan berongga di bagian dalam dan crunchy di bagian luarnya.